Kita ke informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com. Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO meyakini bahwa Belarusia dapat segera bergabung dengan Rusia dalam perang melawan Ukraina. Sebuah sumber oposisi Belarusia mengatakan bahwa unit tempur negara itu siap untuk pergi ke Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Ribuan pasukan pun siap untuk dikerahkan. Dalam pandangannya, hal tersebut akan memiliki dampak militer yang lebih minim daripada secara geopolitik karena mempertimbangkan implikasi dari negara lain yang bergabung dalam perang. Bulan lalu, Belarusia dikabarkan mengizinkan negaranya untuk menjadi tuan rumah bagi pasukan Rusia dan senjata nuklir secara permanen. Meskipun para pejabat Amerika Serikat telah menekankan mereka belum melihat bukti Rusia memindahkan atau mempersiapkan senjata nuklir. Sementara itu, pejabat militer NATO mengatakan keputusan akhir untuk keterlibatan Belarusia dalam perang masih harus dibuat di Moskow. Dan hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pasukan Belarusia berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina. Kita ke informasi dalam negeri. Bagi Anda yang sudah tidak sabaran nih untuk mudik tahun ini, siap-siap ya. Karena tampaknya pemerintah memberikan sinyal nih untuk mengizinkan warga untuk mudik lebaran di tahun ini. Menpan RB Cahyokumolo mengatakan pihaknya akan menyiapkan regulasi untuk mudik Hari Raya Idul Fitri, khususnya terkait kelonggaran bagi masyarakat maupun ASN yang ingin mudik. Menurut Cahyokumolo, masyarakat dan ASN wajib mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga agar mendapat kelonggaran saat mudik lebaran. Cahyo menambahkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster tidak diwajibkan menjalani tes swab PCR sebelum mudik. Sebagai gantinya mereka harus mengantongi hasil tes swab antigen. Kita ke informasi berikutnya. Anda masih ingat kabar robot trading Fahrenheit yang sempat membuat heboh karena platform ini diduga menipu korbannya hingga triliunan rupiah? Nah, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dikabarkan telah berhasil menangkap bos robot trading bodong Fahrenheit, Henry Susanto. Polisi telah menerima 100 aduan terkait penipuan yang dilakukan robot trading tersebut. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan, Henry Susanto yang merupakan direktur di PT FSP Academy Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit, kini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Sementara Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, mengatakan bahwa para tersangka kasus investasi berkedok robot trading Fahrenheit menjanjikan keuntungan sebesar 50 hingga 80% kepada korbannya. Di mana para tersangka turut mewajibkan para korbannya untuk membeli robot seharga 10% dari total nilai investasi. Kita beralih ke informasi berikutnya. CEO Pfizer, Albert Bourla memberikan peringatan bagi masyarakat yang sudah divaksinasi penuh. Menurutnya, meski sudah divaksinasi penuh, masih dibutuhkan dosis vaksin keempat untuk terus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia mengatakan pihaknya akan mengirimkan data yang mereka miliki ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Namun hasil akhir akan dilihat apakah pemikiran badan negara itu senada dengan temuan ilmuwan Pfizer. Pihaknya meyakini bahwa booster selanjutnya diperlukan untuk menangkal infeksi virus corona. Terlebih efektivitas vaksin COVID-19 juga dilaporkan berkurang dalam waktu yang relatif cepat. Seperti diketahui, pemberian dosis keempat bukan hal yang baru. Beberapa negara sudah melakukan vaksin keempat seperti di Israel, Chile, dan Jerman.